Tuhan menciptakan alam beserta isinya yang begitu indah dan menakjubkan. Semua itu tak lain hanya untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Baik udara, tanah, air, dan tumbuh-tumbuhan ada di lingkungan alam ini. Entah sampai kapan keindahan di muka bumi ini akan terus lestari dan terjaga. Itu semua masih menjadi misteri di masa yang akan datang nanti. Taman adalah salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Apabila taman tersebut bersih dan indah, di sana kita bisa melakukan berbagai kegiatan bermanfaat seperti berolahraga, bersantai, membaca buku, diskusi, rekreasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. He's my only one. I give him all my love, even though my mom says no. I just go on and on. No one's gonna take him away from every day and every night. I just wanna hold him tight and make sure Namun tanpa disadari, seringkali orang-orang yang berkunjung ke taman membuang sampah sembarangan. Manusia-manusia ini tidak peduli akan kelestarian alam ini. Mereka tidak mau tahu akan dampak apa yang akan terjadi kelak. Taman yang semula bersih dan indah kini menjadi kotor dan tidak menyenangkan mata. Sampah-sampah plastik ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi kesuburan tanah di alam ini, yang tentunya akan semakin menurunkan kualitas tanah yang ada. Selain itu, manusia akan semakin tidak tertarik terhadap lingkungan yang kotor, dan mereka akan pergi ke tempat yang lain. Bayangkan apabila sampah-sampah plastik ini semakin banyak setiap harinya. Tentunya bumi ini akan menjadi lautan sampah plastik, dan suatu saat akan menenggelamkan semua yang ada di alam ini. Semua orang pasti tidak ingin melihat itu terjadi. Namun bagaimana dengan kenyataan yang terjadi? Sampah-sampah plastik terus menggunung di mana-mana.
Kemudian bagaimana lingkungan di sekitar sampah-sampah tersebut? Bila kita lihat kondisi tumbuhan-tumbuhan yang seharusnya hijau, kini menjadi kuning dan kering akibat sampah-sampah plastik tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh pencemaran sampah plastik terhadap tingkat kesuburan tanah. Tanah yang dulunya gembur dan subur kini menjadi kering dan tandus. Bagaimana solusi terhadap sampah-sampah plastik tersebut? Kita bisa menggunakan diagram alur manajemen pengolahan sampah. Pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan membedakan jenis sampah yang kita buang. Sampah berupa plastik akan didistribusikan oleh kalangan tertentu ke tempat penampungan sampah yang kemudian akan dipilah, baik secara manual atau menggunakan mesin di pabrik-pabrik pengolahan sampah. Sampah plastik tersebut akan didaur ulang untuk dijadikan barang-barang baru. Kedua, sampah-sampah plastik tersebut bisa dikumpulkan untuk kemudian dibuat barang-barang kerajinan seperti tas, souvenir, sandal, dan lain sebagainya. Ketiga, kita bisa mengurangi jumlah pemakaian kantong plastik dengan menggunakan tas kain atau keranjang yang bisa digunakan berulang kali. Betapa lestari bumi kita ini bila semua orang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan. Diperlukan sesosok pahlawan lingkungan untuk menyadarkan manusia lainnya bahwa betapa berharganya alam ini yang seharusnya kita jaga kebersihan dan kelestariannya. Oleh karena itu, biasakan bergaya hidup bersih dan sehat serta menanamkan rasa kecintaan terhadap lingkungan.